Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Sifa Muslimah dalam acara Ngofat. Ngoceh bermanfaat episode 3. Do that one dance, baby. That one dance. Nah, di episode kali ini sangat menarik dan spesial sekali nih teman-teman. Penasaran? Please, jangan skip videonya. Oke teman-teman, kembali lagi dalam acara Ngofat, yaitu Ngoceh Bermanfaat. Nah, pada episode kali ini, episode yang sangat spesial dan sangat menarik sekali ya teman-teman. Karena apa ya? Karena Sipa sekarang nggak sendirian lagi nih ngebuat videonya. Sipa ditemani seseorang gitu ya. Nah, dan Sipa sudah menyiapkan tema yang pas dalam episode kali ini, yaitu heart to heart. Nah, bicara hati ke hati. Nah, tapi sebelumnya pasti teman-teman tuh penasaran sekali siapa sih yang sedang menemani Sipa di sini gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang dan tak kenal maka haruslah ta'aruf. Inilah dia Kang Wildan Aldiansyah. Halo Kang Wil. Nah, Halo, gimana sehat nih Kang Wil? alhamdulillah kabar baik-baik sehat-sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kenapa sih Pak bilangnya Kang Wil ya? Karena biar singkat aja gitu kan. Kalau misalnya Kang Wil dan Aldiansyah terlalu panjang, jadi disingkat aja Kang Wil gitu ya. Nah, Kang Wil apa nih kesibukannya sekarang? Ya, untuk kesibukannya sekarang sih masih sama ya seperti yang dulu. Mungkin kamu juga udah tahu, saya masih mencari ilmunya Allah dan ridhonya Allah. Masya Allah, nih Kang Wil tuh masih jadi seorang santri. Sudah mengabdi berapa tahun nih Kang Wil? Ya, masih baru sih sebenarnya, tidak lama-lama juga. Hmm, Semoga ya Kang Wil dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga Kang Wil bisa memanfaatkan ilmu itu dan bisa mengamalkannya dengan baik. Amin, amin. Nah, jika teman-teman nih pasti bertanya-tanya siapa sih Kang Uwil itu? Nah, Kang Uwil itu adalah rekan saya waktu semasa masih menempuh pendidikan sebagai santri di Ponpes Nurul Huda Cisaat Sukabumi. Nah, Kang Uwil ini tuh sangat terkenal dengan sikap lemah lembutnya. Kang Uwil itu jago banget sholawatannya, merdu sekali suaranya tuh. Dan Kang Uwil itu jago banget baca kitab kuningnya nih teman-teman. Dan nggak menutup kemungkinan gitu banyak para uhti-uhti yang mengincar hatinya Kang Uwil nih. Ya wajar saja gitu ya. Wajahnya nggak jelek-jelek amat, malah bisa dibilang ganteng gitu ya. Punya suara yang bagus, suka selawatan, dan juga pinter banget baca kitab kuningnya. Jadi nggak salah sih kalau banyak para uhti-uhti yang mengidolakan beliau, karena Kang Will ini termasuk tipe-tipe cowok idaman gitu ya. Ya benar gak nih Kang Will? Enggak gitu juga sih sebenarnya. Biasa Oke, saja. Kang Will tuh sangat terendah hati ya teman-teman. Atau mungkin Kang Will malu ya. Nah, udah ngebahas Seperti Kang itu sih. Uilnya, kita masuk saja ke pembahasan. Oke, teman-teman. Di episode Heart to Heart ini, kita masih akan membahas mengenai makna dari sebuah kehidupan. Tapi kita akan mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Kang Uil nih. Apakah Kang Uil nih yang masih, ya bisa dibilang orangnya ganteng, punya suara bagus, bisa baca kitab kuning, dan jadi incerannya para uhti-uhti. Apakah Kang Uil itu pernah nggak sih ngalamin masa-masa terpuruk yang ada dalam kehidupan Kang Uil? Kondisi yang seperti apa yang membuat Kang Uil itu terpuruk gitu? Gimana nih Kang Uil? Mungkin tidak hanya diri saya pribadi ya. Mungkin semua orang juga pernah mengalami ada dalam fase terburuk dan dalam keadaan yang tidak baik. Salah satunya saya ketika melihat orang lain bisa dan saya tidak bisa, itu yang membuat saya ngedown terhadap diri saya sendiri. Dan mungkin ada lagi sebagiannya seperti gagal berteman lah, gagal bercinta.
itu rasanya sakit. Gimana sih, kalian juga tahu sih, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Masya Allah. Ternyata Kang Uil yang ya sekelas Kang Uil gitu yang udah mah dulunya incaran para wanita ternyata masih bisa juga nih, nggak menutup kemungkinan ya Kang Uil, wajah rupawan, suara bagus, bisa baca kitab kuning, nggak menutup kemungkinan untuk tidak patah hati gitu ya. Ternyata Kang Uil juga pernah jadi korbannya patah hati nih teman-teman. Aduh, Masya Allah gitu ya. Nah Kang Aduh, Uil aduh, nih, aduh. kita pengen tahu apa ada nggak sih nilai-nilai kehidupan yang Kang Uil terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ada nggak Kang Uil? Tentunya pasti ada sih, tetapi saya tidak seperti orang lain yang menerapkan nilai kehidupan itu satu dan pegang teguh oleh dirinya. Saya menerapkan nilai kehidupan itu banyak, dan salah satunya yaitu kejujuran. Kenapa saya menerapkan kejujuran dalam kehidupan saya pribadi? Karena kejujuran sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dikala kita bersifat jujur terhadap orang lain, maka respon orang lain terhadap kita itu akan baik dan mungkin akan lebih baik. Tetapi ingat, janganlah kita berharap ketika kita membuat kebaikan atau suatu kejujuran terhadap orang lain, janganlah kita mengharapkan kebaikan dari orang lain tersebut. Karena dikala orang lain tidak memberikan kebaikan kepada kita, maka akan timbul rasa kecewa atau rasa benci terhadap diri kita terhadap orang lain. Maka dari itu, tekadkan dalam hati kita, pembalasannya itu akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kedua yaitu kesabaran. Kenapa saya milih kesabaran? Karena di dalam Al-Qur'an dituliskan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Saya yakin dan saya tegakkan dalam hati saya, ketika kita membuat kesabaran, ketika kita sabar terhadap apa yang Allah coba, yang Allah berikan, atau terhadap orang lain yang kita itu, maka kebaikan ada dalam diri kita sendiri dan ada di belakang kita. Masya Allah, nih teman-teman, Kang Uil itu sangat memegang teguh apa itu arti nilai kejujuran dan nilai kesabaran. Karena kejujuran dan kesabaran itu merupakan suatu dasar ya, Kang Uil, dalam kehidupan. Karena kejujuran dan Nah, kesabaran itu bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Kata Kang Uil nih, jangan pernah kita mengharapkan balasan dari makhluk. Karena kalau kita mengharap balasan dari makhluk, yang ada kitanya nanti kecewa, tapi berharaplah kepada Allah karena Allah tidak akan mengecewakan kita. Nah, Kang Uil nih, kan tadi Kang Uil tuh sudah pernah menjalani atau sudah pernah di fase masa-masa terpuruk Kang Uil nih. Sekarang kita pengen tahu nih bagaimana sih Kang Uil itu cara untuk bangkit dari masa-masa terpuruk itu dan kembali lagi menemukan kebermaknaan dari sebuah kehidupan. Gimana nih Kang Will caranya? Kalau diri saya pribadi gitu ya, ketika berada dalam keadaan tidak baik, keadaan terpuruk, saya lebih baik memilih banyak bergabung bersama teman, lebih banyak mendengar nasihat daripada guru, dari para ulama-ulama atau para sahabat. Karena dikala kita mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita semua kepada muridnya, itu guru kita memberikan nasihatnya itu menggunakan hatinya, tidak menggunakan hawa nafsunya. Nah, gitu nih cara Kang Will untuk bangkit dari masa-masa terpuruknya, yaitu Kang Will memilih untuk mendengarkan nasihat dari para ulama, karena menurut Kang Will, yang disampaikan nasihat dari para ulama itu adalah dari hatinya, bukan dari hawa nafsunya. Kang Will itu memilih untuk quality time dengan teman-temannya. Nah, Kang Will, kan tadi udah nih ngebahas tentang masa terpuruk dalam kehidupan Kang Will. Kang Will juga udah menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam Kang Will dan mencoba bangkit gitu dari masa-masa terpuruk Kang Will. Kita kepo nih, apa sih sebenarnya tujuan ke depannya dalam kehidupan Kang Will tuh mau seperti apa gitu?
Sebenarnya simpel sih ya untuk lebih ke depannya itu. Saya menekankan dalam hati saya, dalam diri saya pribadi, itu ingin menjadi lebih baik lagi dan ingin bisa bermanfaat terhadap orang lain. Karena saya ingat dalam satu hadis diriwayatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa bermanfaat kepada manusia. Ketika kita bisa bermanfaat terhadap orang lain, maka ingatlah wahai sahabat, janganlah kita dimanfaatkan oleh orang lain. Wow, nasihat yang sangat luar biasa sekali ya dari Kang Will ini. Nah, Kang Will berpesan, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi ketika kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, jangan pernah sekali-kali untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Masya Allah sekali Kang Will. Ini tuh kayak kita tuh udah banyak termotivasi oleh Kang Uil. Terima kasih Kang Uil atas segala waktunya dan berkesempatan untuk bisa hadir Sama-sama. dalam video kali ini. Dan semoga ini menjadikan ladang pahala bagi Kang Uil dan menjadikan motivasi bagi teman-teman yang menonton. Nah, teman-teman semuanya, banyak banget kita mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Kang Uil. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat serta hikmahnya, dan semoga yang sedang mengalami dalam masa-masa sulit dalam kehidupannya, sedang mengalami masa-masa terpuruk, yuk bangkit yuk, kita bangkit dari masa-masa terpuruk itu. Jangan pernah kita jadikan masalah itu sebuah alasan untuk dunia kita berhenti. Ingat kata Bapak Sultan Syahrini, yaitu hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, teman-teman, ingat bahwa kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Jika teman-teman ingin hidup lebih sempurna lagi, yuk kita berjuang setiap harinya. Nggak apa-apa kok kalau teman-teman saat ini sedang dalam masa-masa kritis atau masa-masa dalam keterpurukan dalam hidup gitu. It's okay not to be okay, but la tahzan innallaha ma'ana. Dan jangan lupakan Quran surat Al-Hadid ayat 4. Huwa ma'akum ayyama kuntum. Karena Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan diberikan ketabahan untuk menjalani setiap kehidupannya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ini. Karena sebaik-baiknya orang adalah dia yang lebih baik dari masa sekarang. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah mengambil pelajaran yang berharga pada video kali ini. Terima kasih Kang Uil atas waktunya dan sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah teman-teman, akhiri saja ya video ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan waktu dan membahas tema-tema yang menarik juga nih dari Kang Uil ya. Kepada teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share kepada teman-teman yang lainnya gitu, biar video ini semakin bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.